Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Lestari, NIM 2255202053. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Informatika semester 4. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video presentasi tutorial pembuatan aplikasi penjualan dengan menggunakan fvb.net. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Pamuji Muhammad Jaka MKom. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama yaitu saya akan membuka examnya terlebih dahulu. Klik Start pada menu Apache, kemudian klik Start juga pada menu MySQL. Kemudian klik Admin pada MySQL. Nah, ini dia tampilan awal dari PHP MyAdmin. Sebelumnya saya sudah membuat database-nya dengan nama DB Penjualan, di mana pada DB Penjualan tersebut ada tabel admin, tabel barang, tabel detail jual, tabel pelanggan, tabel pesan, dan tabel toko. Di mana pada tabel admin terdapat kode admin, nama admin, password admin, level admin, dan foto. Sedangkan pada tabel barang terdapat kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan satuan barang. Baiklah, karena saya sudah membuat database-nya, langsung saja saya tutup. Sebelum masuk ke Visual Studio-nya, kita koneksikan terlebih dahulu ODBC-nya. ODBC ini sendiri berfungsi untuk menghubungkan database yang sudah kita buat tadi ke Visual Studio-nya. Caranya yaitu klik Add, kemudian pilih MySQL ODBC 3.51 driver, kemudian klik Finish. Karena sebelumnya saya sudah mengaktifkan, jadi saya tutup saja. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu saya akan membuka Visual Studio-nya. File, kemudian Open Project, From Admin, lalu klik Open. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilan dari Visual Studio-nya. Saya akan masuk ke From Admin. Nah, ini dia desain dari From Admin yang saya buat, di mana terdapat beberapa toolbox. Yang pertama yaitu ada label, di mana label berfungsi untuk menampilkan teks seperti kode admin, nama admin, password admin, level admin. Kemudian yang kedua ada text box. Text box berfungsi untuk menginputkan data teks dari user. Kemudian yang ketiga ada combo box, yaitu ini. Nah, combo box ini berfungsi untuk menampilkan drop down list untuk memilih data. Lalu ada picture box. Picture box berfungsi untuk menampilkan gambar. Kemudian ada button. Tombol button digunakan untuk membuat tombol yang bisa dirubah seperti input, ubah, hapus, tutup, browse, dan lain-lain. Kemudian ada data grid view, di mana berfungsi untuk menampilkan dan mengatur data dalam bentuk tabel. Langsung saja ke codingannya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada import sistem data ODBC dan public class from admin. Pada bagian ini dilakukan import namespace system ODBC untuk menggunakan objek-objek ODBC dalam program dan deklarasi kelas from master barang. Kemudian ada sub kondisi awal, di mana mengatur kondisi awal from seperti menonaktifkan komponen dan menampilkan data di data grid view. Kemudian ada sub siap isi, yaitu mengaktifkan komponen untuk modus input atau edit data. Kemudian ada sub tampil data grid view, yaitu mengambil data dari database dan menampilkannya di data grid view. Lalu ada event tombol, di mana ada button input, yaitu mengubah mode ke input data baru. Jika diklik simpan akan memasukkan data baru ke database. Kemudian yang kedua ada button edit, yaitu mengubah mode ke edit data. Jika diklik simpan akan memperbarui data di database.
Yang ketiga yaitu ada button hapus, di mana akan mengubah mode ke hapus data. Jika diklik simpan akan menghapus data dari database. Lalu ada button 4 yaitu tutup, di mana tutup from akan atau kembalikan ke kondisi awal. Lalu ada button browse, membuka dialog untuk memilih file gambar untuk kolom foto. Lalu ada text box keypress, di mana digunakan untuk mengambil data admin dari database berdasarkan kode admin yang dimasukkan saat menekan enter. Jadi secara keseluruhan from admin memungkinkan admin untuk mengelola data admin seperti menambah, mengubah, dan menghapus data admin pada database. Kemudian from login. Nah, ini dia tampilan desain dari from login, di mana tool yang digunakan yaitu untuk username dan password ini menggunakan label, kemudian untuk kotak ini menggunakan text box, login menggunakan button, kemudian untuk gambar ini menggunakan picture box. Sedangkan fungsinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada from admin. Jadi langsung saja ke codingannya. Nah, ini dia codingan pada from login, di mana fungsi utama yaitu menu utama kunci, yaitu mengatur status aktif atau non-aktif menu-menu pada from menu utama sesuai level akses admin yang login. Kemudian ada tombol login, memeriksa apakah kode admin dan password tidak kosong. Kemudian yang kedua, melakukan query select untuk mengecek kevalidan kombinasi kode admin dan password yang dimasukkan. Lalu jika valid, from login akan ditutup dan menu utama akan terbuka dengan akses sesuai level admin yang login dengan memanggil fungsi menu utama kunci. Nih. Lalu jika tidak valid, akan muncul pesan kode admin atau password salah. Jadi secara singkat, from login ini digunakan untuk melakukan autentikasi login admin dengan mengecek kevalidan kombinasi kode admin dan password yang dimasukkan pada database. Jika login berhasil, maka aplikasi akan membuka from menu utama dan akses sesuai level admin. Nah, selanjutnya yaitu from master barang. Ini dia desain dari from master barangnya, di mana pada kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan satuan barang ini menggunakan label, sedangkan untuk kotaknya menggunakan text box. Lalu pada kotak satuan barang ini menggunakan combo box. Kemudian untuk input, edit, hapus, dan tutup ini menggunakan button, dan ini kotak ini menggunakan data grid view. Fungsinya sama seperti pada from admin. Langsung saja ke codingannya. Yang pertama yaitu kondisi awal, yaitu mengatur kondisi awal from seperti menonaktifkan komponen dan menampilkan data di data grid view. Kemudian untuk siap isi, mengaktifkan komponen untuk modus input atau edit data. Lalu pada tampil data grid view, mengambil data dari database dan menampilkannya di data grid view. Lalu ada event tombol. Nih, button input yaitu untuk mengubah mode ke input data baru. Jika diklik simpan akan memasukkan data baru ke database. Kemudian button 2 yaitu button edit, mengubah mode ke edit data. Jika diklik simpan akan memperbarui data di database. Kemudian ada button 3 yaitu button hapus, mengubah mode ke hapus data. Jika diklik simpan akan menghapus data dari database. Lalu ada button 4 yaitu tutup from atau kembalikan ke kondisi awal. Kemudian ada text box 1 keypress, yaitu mengambil data barang dari database berdasarkan kode barang yang dimasukkan saat menekan enter.
Jadi secara garis besar, from master barang ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data barang seperti menambah, mengubah, dan menghapus data barang pada database. Sekarang ke menu utama. Nah, ini dia tampilan desain dari menu utama, di mana di sini saya menggunakan toolbox berupa menu strip, di mana menu strip berfungsi untuk membuat menu atau submenu dalam bentuk tampilan papan tombol seperti file, master, transaksi, pengaturan, laporan, dan tentang. Di mana pada gambar ini menggunakan picture box. Lalu ke codingannya saja. Nah, pada codingan menu utama ini ada deklarasinya, deklarasi kelas menu utama. Kemudian ada fungsi menu utama terbuka, yaitu digunakan untuk mengatur status aktif atau nonaktif dari setiap menu strip pada from menu utama. Hal ini diperlukan untuk mengontrol akses menu berdasarkan level admin yang login. Kemudian yang ketiga ada event klik menu login. Ini ketika menu login pada menu strip diklik, prosedur ini akan dipanggil di dalamnya akan menampilkan from login dengan menggunakan metode showDialog. Kemudian ada event klik menu admin. Ketika menu admin pada menu strip diklik, prosedur ini akan dipanggil di dalamnya akan menampilkan from admin dengan menggunakan metode showDialog. Kemudian ada barang. Ketika menu barang pada menu strip diklik, prosedur ini akan dipanggil di dalamnya akan menampilkan from master barang dengan menggunakan metode showDialog. Kemudian ada pelanggan. Nah, jika menu pelanggan pada menu strip diklik, prosedur ini akan dipanggil. Di dalamnya akan menampilkan from pelanggan dengan menggunakan metode showDialog. Lalu yang terakhir ada menu utama terbuka. Ketika from menu utama dimuat, prosedur ini akan dipanggil. Di dalamnya akan memanggil fungsi menu utama terbuka untuk mengatur status aktif atau nonaktif menu-menu pada menu utama. Kemudian ada logout. Nah, pada logout ini pada menu strip diklik, prosedur akan dipanggil. Di dalamnya akan memanggil fungsi menu utama terbuka untuk mengatur ulang status aktif atau nonaktif menu-menu pada menu utama. Kemudian yang terakhir ada event klik menu keluar. Maka ketika menu keluar pada menu strip diklik, prosedur ini akan dipanggil. Di dalamnya akan menutup aplikasi dengan menggunakan statement end. Jadi secara keseluruhan, codingan menu utama berfungsi sebagai menu utama aplikasi yang memungkinkan untuk membuka from lain seperti from login, from admin, from master barang, dan from pelanggan dengan mengklik menu yang sesuai pada menu strip. Selain itu, terdapat juga menu logout dan keluar untuk keluar dari aplikasi. Akses menu-menu ini dapat diatur berdasarkan level admin yang login melalui fungsi menu utama terbuka. Kemudian yang terakhir ada modul koneksi. Nah, pada codingan modul koneksi ini, komponen utamanya yaitu variabel global untuk menyimpan objek-objek koneksi seperti ODBC connection, ODBC data adapter, dataset, ODBC data reader, ODBC comment. Kemudian variabelnya string untuk menyimpan string koneksi ke database. Kemudian ada fungsi utama yang pertama yaitu koneksi, fungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan menggunakan string koneksi yang telah didefinisikan. Jika koneksi tertutup, maka akan dibuka secara otomatis. Jadi secara singkat, modul koneksi bertindak sebagai pusat untuk membuat dan mengelola koneksi ke database MySQL yang digunakan dalam aplikasi. Nah, sekarang kita coba start. Kita ke file, kemudian login. Kita misalkan username-nya adm001, passwordnya admin.
lalu kita coba login. Nah, sekarang kita masuk ke master, kemudian klik admin. Kita coba inputkan, misalnya berapa yang belum? 15 sudah. 16. Misalnya ADM 016. Lalu ada nama admin, kita isi misalnya Ayu. Lalu untuk password adminnya misalnya 12345. Level adminnya admin. Kita ganti fotonya. Kita pilih browse. Kita open. Nah, sekarang kita coba simpan. Input data berhasil, lalu klik OK, maka otomatis data akan masuk di sini. Nah, ini ADM 016 dengan nama Ayu, passwordnya ini admin. Nah, sekarang kita coba edit yang baru saja kita buat tadi. Kita masukkan kode adminnya, ADM 016, klik enter, maka otomatis akan muncul yang kita buat tadi. Lalu kita klik simpan, maka update data berhasil, lalu klik OK. Kemudian kita coba hapus. Kita mau hapus yang kita buat tadi, misalnya ADM 016, enter, akan muncul. Lalu kita klik simpan, akan muncul pop-up hapus data berhasil, lalu klik OK. Maka data yang sudah kita buat tadi akan hilang. Nah, hilang. Lalu kita tutup. Nah, sekarang kita coba masuk ke barang, master, kemudian klik barang. Kita coba inputkan, misalnya kode barang yang belum ada berapa. Coba VRG 012. Belum ada ya kan ya, tadi 12 belum. Lalu nama barangnya misalnya piring. Harga barangnya misalnya 50.000. Lalu jumlah barangnya misal 12. Satuan barangnya misalnya lusin. Klik simpan. Input data berhasil, lalu klik OK, maka akan muncul di sini. Nah, ini piring. Kemudian kita coba edit. Yang kita akan edit tadi misalnya BRG 012, nama barangnya piring, harga barangnya 50.000, jumlah barang 12, satuan lusin. Lalu kita simpan, maka akan update data berhasil. Begitupun pada menu hapus, kita coba yang kita buat tadi, BRG 016, 012, kemudian piring, lalu harga barangnya 50.000, jumlah barang 12, satuan barangnya lusin. Kita simpan, maka akan muncul hapus data berhasil, lalu klik OK, maka otomatis yang kita buat tadi akan hilang. Nah, kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita bisa logout karena pemfungsiannya sudah selesai. Kita klik ke file, kemudian pilih logout. Nah, jika sudah, pilih file lagi, lalu kita keluar, maka otomatis akan hilang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.